Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa keluar dari zaman naik unta ke zaman naik Toyota. Adapun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah dengan judul pacaran. Mungkin kata ini tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan anak SD pun sudah banyak menjalaninya. Bahkan kita sebagai generasi muda pasti sudah tahu dan paham betul dan pernah melakukannya. Teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi, sebelum saya memulai ceramah ini, di sini saya tidak di sini ada sudah tidak yang pernah menjalani hubungan yaitu pacaran. Ayo, pasti pernah kan? Yang bahasa gaulnya di dalam anak Bugis itu si canring, atau apa yang lagi pada marak-maraknya sekarang yaitu friendzone. Untuk yang masih tahap friendzone, saya sarankan berbanyak sabar ya kalian. Jangan jenuh buat menunggu, karena pasangan sendiri yang tidak peka. Ada tidak yang sekarang menjalani friendzone? Ayo ngaku. Atau ada yang baru putus, atau yang lebih parahnya itu yaitu gamon atau gagal move on. Bahkan masih banyak juga pasti yang mengalami gamon atau gagal move on tersebut. Buat kalian yang masih friendzone, pacaran, atau bahkan masih single nih, emang kalian tahu apa itu pacaran? Pasti semua sudah tidak asing lagi dengan hal yang berbau pacaran, kan? Apa sih itu pacaran? Oke, pacaran merupakan suatu perkenalan antara dua insan manusia yang sedang dalam tahap pendekatan atau mencari kecocokan satu sama lain guna membuahi suatu komitmen untuk menuju jenjang yang lebih serius, yakni bahtera rumah tangga. Sebagian remaja menganggap bahwa pacaran merupakan kebutuhan pokok. Sebagian juga menganggap bahwa orang yang tidak memiliki pasangan merupakan golongan orang yang jomblo atau hidupnya ngenes karena tidak ada pasangan. Yang sabar ya kalian yang tidak punya pasangan, pasti ada kok. Tuhan itu menciptakan manusia berpasang-pasangan, jadi yang sabar aja, pasti ada jalannya kok. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang masalah tadi, tentang pacaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah
kepada kita semua hingga dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni al-Islam. Saya selaku pembawa ceramah pada kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan saudara-saudari sekalian. Adapun saya meminta izin kepada teman-teman, walaupun tidak diizinkan, saya akan tetap menyampaikan secuil pengetahuan saya mengenai yang sangat tidak tabu lagi, yaitu pacaran. Teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi, pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia, seperti yang saya tadi jelaskan kan di awal-awalnya. Ya, adapun teman-temanku yang senantiasa menjomblo, ketahuilah bahwa pacaran itu tidak ada manfaatnya. Perkataan orang tua sudah tidak lagi dituruti. Yang tadinya sekolah urusan nomor 1 menjadi urusan belakangan. Suara azan pun berkumandang tidak dihiraukan lagi. Yang ada hanya dia. Ibarat lagu Fatin aja. Dia mencuri hatiku. Atau bagaikan Indomie, dialah nomor 1. Sungguh ironis memang generasi zaman ini. Teman-teman, pacaran itu tidak mendatangkan manfaat, tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan tidak dianjurkan pula dalam Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Isra, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisah atau perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh oleh seseorang. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Lalu jika zina, apakah cinta itu dilarang dalam Islam? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada larangan untuk mencintai dalam Islam. Yang ada bagaimana kita menyalurkan rasa cinta tersebut kepada lawan jenis. Cinta kepada lawan jenis merupakan hal yang fitrah bagi kita semua. Karena sebab cintalah berlangsungnya hidup manusia bisa terjaga. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menjadikan wanita sebagai perhiasan dunia dan kenikmatan bagi penghuni surga. Lantas, bagaimana penyaluran cinta yang dimaksudkan dalam Islam? Nih, yang pertama, niatkan pada Allah. Jangan mencintai karena nafsu, seperti fisik atau harta, sebab nantinya akan dihinakan oleh Allah dan nantinya akan tampak kenyataan yang sesungguhnya menyesalkan. Keutamaan cinta dalam Islam ialah sebagai jalan beribadah kepadanya, seperti yang tertera dalam firman Allah Quran Surat An-Nas ayat 50 yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu mereka belaka dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Yang kedua, menjaga pandangan. Mencintai seseorang yang belum menjadi muhrimnya tentu tak boleh berlebihan. Misalnya dalam memandang, walaupun memiliki perasaan lebih dan tidak mendekat secara langsung. Melihat bukan
muhrimnya pun juga termasuk zina yang harus dihindari. Lebih baik berjuang dengan sabar hingga mendapatkan hubungan yang halal. Saat kita sebagai muslimah sedang jatuh cinta, hendaknya menjaga pandangan kehormatan sebagai muslimah seperti dalam hadis, yang artinya janganlah engkau iringkan satu pandangan kepada wanita bukan mahram dengan pandangan lain, karena pandangan yang pertama itu halal bagimu kepada, tetapi tidak yang kedua. Hadis riwayat Abu Daud. Mungkin itulah yang sempat sedikit saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.